Jadi dikiranya mengkritisi itu tidak hormat. Saya ini sangat hormat sekali kepada Imam Syafi'i. Masih pintar juga saya menghormati Imam Syafi'i daripada kamu. Kenapa? Karena saya tahu kehebatan Imam Syafi'i. Kamu kan modalnya hanya fanatis saja. Ya dong. Ya kita perbedaannya. Jadi memang begitulah kan. Harus kita maklumi aja lah sama itu. Kalau orang menghargai saya, pondok ini di kemudian hari terus disempurnakan, betul nggak? Itu namanya mencintai saya. Kalau dibiarkan rontok, jadi pendapat Imam Syafi'i kalau kita terus kita sempurnakan, mencintai atau menghina namanya. Itu gimana? Orang nggak paham sih. Ya beli paham sih. Kan barang. Ya ini hal semacam ini yang nggak paham. Jadi bahasa intelektual tuh nggak masuk. Kak, pakai sakur tuh, ning sahabat kak ngece boy kan kak. Diobok-obok aja, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali diobok-obok aja dibicarakan, nggak paham. Saya tidak pernah mendiskusikan person pribadi para sahabat. Paham nggak? Yang saya diskusikan adalah peristiwa yang terjadi. Masa nggak boleh? Dengan tidak memberikan komitmen apapun, tidak memberikan penilaian apapun, dengan tidak menyalahkan siapapun. Kita lagi mendiskusikan peristiwa terjadi peperangan antara Aisyah dengan Sayyidina Ali. Iya, eneng-enengan antara Abu Bakar kalau Sayyidina Ali. Permusuhan antara pengikut Abu Bakar dan pengikut Ali. Kita tidak bicara orangnya, peristiwanya. Nah kalau kita sudah bisa bicara peristiwa, mendiskusikan peristiwa, nah itu berarti kamu sudah S2. Kalau personnya baru S1 itu. Tapi kalau kita sudah bicara tentang pemikirannya, itu sudah S3. Nah, yang kita bicarakan bukan personnya sudah pada mati, sudah habis. Peristiwanya sudah ditelan sejarah, ditelan zaman, udah 1300 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu udah selesai. Tetapi konflik pemikirannya sampai sekarang masih terjadi di depan mata kita, saling bunuh membunuh. Beli paham bisa ngomong. Jadi kita ini harus berbicara dengan bahasa apa begini? Non? Bahasa tampak. Itu nggak paham sih. Jadi ya itulah, jadi standar berpikirnya seperti apa saya nggak paham gitu. Nah, tetapi setelah saya lama mengamati, akhirnya alhamdulillah beberapa tahun terakhir saya bisa memahami dan saya banyak mengalah. Yang penting mereka paham, itu aja lah. Ya kan? Ya. Sehingga mungkin terma-terma yang saya sampaikan yang sulit-sulit itu sengaja saya kurangi, ya kan gitu. Kemudian analisa keilmiahan paradigma kita kurangi, kemudian contoh-contoh keseharian kita perbanyak semuanya. Alhamdulillah akhirnya paham juga kok. Setelah 25 tahun saya ngenes begini ya, ngenes boleh paham kan ya boh singgaran goblok beli nambah ke angger baik. Ya artinya begini, apa yang saya alami sekarang alhamdulillah
apa yang dihadapi Kanjeng Nabi lebih parah lagi. Pada zamannya, zaman jahiliyah, buta huruf, ya kan, belum ada apa-apa. Kalau saya menghadapi makhluk seperti itu, wis protol usus gitu, kelenger ninggaleng gitu bukan gitu. Iya. Sekarang segoblok-gobloknya kan sudah banyak sarjana, ya bikin goblok-goblok ke sarjana orang. Ada yang SE, ada yang SH kan gitu, ada MA, lumayan lah gitu. Tapi sudah pasti kan bisa baca semua, bisa, iya, saya nyaman kok nggak ada apa-apanya. Ya, jadi ya artinya ya tidak ada alasan kalau saya purik kan gitu. Kalau saya mungkes kan nggak ada alasan, ya udah jalanin aja. Alhamdulillah semuanya berjalan dan akhirnya mulai pikiran-pikiran saya bisa dipahami orang. Ya tapi caranya saya harus ngalah juga sih, gitu. Kalau saya nggak ngalah ya susah. Ngalah tapi untuk, nah itu dia. Ya, tapi ya memang pada akhirnya memang sedikit karena mengalah. Jadi kedalaman pembahasan kita ya tidak usah terlalu mendalam sekali. Saya sini sering batasi udah stop segini aja, jangan terusin. Kone disebut zindik mana kone. Jadi serba sulit gitu. Kalau kita bicara tentang ketuhanan, kalau kita ngaku tahu dibilang murtad, kalau bilang tidak tahu dibilang kafir, susah jadinya. Jadi gimana? Ya kumaha siap lah. Terserah kamu aja lah gitu, gimana sih. Sudah seperti itu. Jadi ini pengalaman-pengalaman semacam ini. Dan ya alhamdulillah sudah tidak lagi terjadi. Kalau dulu mah lapangan penuh, saya naik mimbar satu persatu pada pulang, ya Pak Kiai mana pahalanya nih, masa ngaji nggak cerita pahala, berpulang gitu. Pak Kiai biar jangan ngantuk deh, guyonan tuh yuk. Nggak bisa berguru satu. Pak Kiai mana surganya gitu. Mereka aneh, saya ngaji nggak pernah cerita pahala, nggak pernah bahasa sorga, nggak syair-syairan, nggak lucu-lucunan, pergi satu persatu. Daun nggak tuh? Saya tidak. Tinggal 4 orang di depan. Saya tanya, masih ada orang nggak? Masih. Berapa 4? Jalan terus. Nanti kalau sudah pulang semua tinggal kursi, baru saya mudun. Saya tetap tidak beranjak sejengkal pun untuk merubah pemikiran-pemikiran manusia itu. Ya sabar dong. Iya kan? Iya. Baru setelah itu, nah beberapa tahun terakhir baru ada komentar, nah ini namanya ngaji, berarti udah cerdas. Iya kan? Nah, itu semacam itu. Ya seperti itu. Jadi kita harus berjiwa besar aja lah. Bagaimanapun yang namanya membimbing umat tuh ya harus sabar, nggak usah mungkes gitu. Ya, tapi begini ya, saya pernah juga sih terpikir pikiran saya tuh, saya ini ngapain? Kalau memang saya udah gunanya, udahlah saya keluar negeri lagi aja. Saya di sana masih bisa dapat pekerjaan yang terhormat juga, ya dengan gaji besar. Saya kan bukan TKI, saya kan high skill. Ya, gaji kesenjadu ke kita mah. Saya mah gajinya semintanya. Sok minta gaji berapa? Ya kan gitu. Saya batalin lagi, janganlah, berarti saya ini putus asa begini begitu, ya kan? Ya alhamdulillah itu semua juga atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, ya akhirnya ya udahlah apapun terjadi. Sampai ya inilah gitu, ini munafik musim kita ini kita lagi cerita ini pengalaman Abdul Qadir Jalani gitu tuh. Tahu semua kok orang-orang arif billah tuh. Orang-orang yang munafik, yang fasik, tahu semuanya. Yang sifatnya di muka bermanis-manis, di belakang dia, ya kan gitu. Dengar muhun, semuhun, ningkuri. Iya kan, tahu semuanya itu. Nah.
Ya tapi ya memang begitu. Kita dikasih tahu oleh Allah. Terus kemana, ya udahlah. Tapi saya juga pernah sekali sih menegur orang yang mengupat di belakang tuh. Pernah sekali. Dan tidak akan lagi, yang terakhir itu aja. Iya kan? Kamu ngomong apa sih tadi tuh di mobil dari Jakarta sampai Cirebon kok sebenarnya ngomelin saya aja tuh, ngapain sebenarnya? Belum ada HP waktu itu, belum ya. Gitu ya, tapi ya itu terakhir. Dan saya juga minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, seharusnya tidak demikian. Seharusnya tidak demikian. Harusnya pura-pura tidak. Memang dalam hidup ini banyak situasi yang kita tidak ada jalan lain kecuali berpura-pura tidak tahu. Ya. Berpura-pura tidak tahu. As-suqu al-julus fawqal jibali aslam. Duduk di atas gunung itu lebih selamat. Kalau di sininya namanya berpura-pura tidak tahu. Jadi ya Allah, kita nggak ada urusan luka. Jadi gimana? Udah terang. Yesus mah terus ngerep. Yesus poho. Udah itu aja, menghindar gitu macam itu. Begini lagi. Ini yang membuat kita jadi tidak nyaman ini sementara ini. Dan mudah-mudahan akan berubah lah. Kita tidak nyaman ini. Saya ada khawatiran juga sih, konflik horizontal yang ada di Timur Tengah itu mungkin nggak percikannya ke sini. Mungkin. Jadi kita mengantisipasi. Tolong kepada jamaah saya, jangan menyiram api dengan bensin. Oke, mananya apa tuh? Sudah biarkan saja, nggak usah disiram, nggak usah dikipas-kipasin, biarkan saja. Nanti kalau bahan bakarnya habis, api itu akan mati. Di Al-Qurannya ada qul mutu bighaidhikum, katakan matilah kau dengan kemarahanmu sendiri. Udah, jangan dibantah ketika ada orang mengatakan kafir, matur nuhun gitu aja. Musyrik, bagian baik. Bid'ah, mangga sawios baik. Udah gitu aja, nggak usah dibantah. Tolong jangan berbantah-bantahan. Dan Anda pun jangan membela Anda tidak musyrik. Anda jangan membela Anda tidak bid'ah. Paham nggak? Udah. Dan tidak usah berdebat adu argumentasi. Sudah cukup raup kita baik sing pernah mengalaminya. Sudah, kamu nggak usah berdebat. Sebab perdebatan itu tidak pernah menghasilkan hal yang positif kok. Karena di ujungnya semakin memanas. Paham nggak saya ngomong nih? Udah, tolong hindari, jangan ada pertengkaran di antara kita. Satu caranya ialah kita harus membuka pikiran kita bahwa pluralitas itu adalah suatu keniscayaan. Artinya bahwa pluralitas itu adalah sebagai realita di masyarakat yang tidak bisa dihindari. Jadi gimana? Jangan memaksakan, sudah kita siap berbeda. Oke? Siap berbeda mazhab,
berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama, berbeda ideologi, semuanya siapa. Ya, jangan memaksakan siapapun dan jangan mau dipaksa oleh siapapun. Kita hormati saja orang berbeda itu apa adanya. Kemudian dari mana datangnya pluralitas dalam masyarakat ini? Ini bukan menyangkut persoalan sosial, agama, politik, budaya saja, sampai menyangkut masalah fisika pun yang disebut ilmu pasti itu juga sama, banyak perbedaan. Hanya saja kalau dalam fisika mah tidak begitu besar ya, kecil sekali, tapi tetap ada perbedaan sudut pandang. Dari mana munculnya perbedaan itu? Dari dua faktor penting. Satu, subjektivitas. Yang kedua adalah relativitas. Relativitas, objek kajian kita itu relatif, kita pelakunya ini subjektif. Oke. Subjektif itu apa? Jadi subjek. Ditentukan oleh apa? Jadi subjektif itu ditentukan adalah dari variabel kita sebagai pelakunya. Ketika usia kita berbeda, cara berpikir kita beda nggak? Pendidikan kita berbeda, berpikir nggak? Berbeda nggak? Suku kita berbeda, beda nggak? Agama kita berbeda nggak? Ideologi kita berbeda nggak? Pengalaman kita berbeda nggak? Tempat tinggal kita berbeda nggak? Indramayu sama Pasundan nempel, tapi punya budaya yang berbeda, cara berpikirnya juga berbeda. Dalam mengelola kehidupan, mengelola penghasilan, ini skala prioritas berbeda. Orang Pasundan itu skala prioritas adalah rumah yang bagus, yang bersih, yang nyaman, pakai langsainya putih, ada kembangnya, ya kan, lantainya bersih, nyaman sekali, rumahnya bagus. Begitu masuk ke dapur, dedaunan isinya. Makanya coba pakai lalapan saja. Itu. Ya, makanannya sama dengan ternaknya. Iya, iya. Orang Pasundan tidak memanjakan lidah, tidak kok. Dengan soelan, dengan lalap, dengan sambal, cukup dengan tempe sama ikan nasi sudah selesai. Tapi kalau orang Indramayu, pertama prioritasnya badogan. Iya, ya, berfoya-foya. Makan tiap hari ayam bekakak, sambal goreng, endas manyun. Bener. Tapi rumahnya pagar bodol di rumahnya. Ya, lah itu begitu panen, dapat panen jual padi 80 juta, nanggap Oma Irama, pragat enggak? Iya. Polanya berfoya-foya. Kemudian di negara-negara juga ada. Di Tunisia itu prioritasnya pakaian. Jadi kalau kita di jalan nggak bisa membedakan mana bujang mana majikan. Pakaiannya sama, mewah-mewah. Jadi uang tuh beli pakaian, penampilan. Ya, pembantu rumah tangga lipstick nggak pakai Yves Saint Laurent, coba ya kan? Matanya pakai maskara. Di sini kan istrinya bos begitu tuh. Sekarang enggak, memang pakaian. Nah kalau di Indramayu ada tuh daerah Karangampel tuh, itu seperti kan pakaiannya neces-neces. Iya, pakai kelibet kumel kan.
sing sawe 40 hektar pakaiannya biasa. Ya kan? Nggak ada kemewahan kok. Saya perhatikan. Nah, itu kan itu kan perbedaan ya geografis. Kultur sekitarnya membedakan. Nah, ini ketika imam-imam mazhab juga menggali Al-Qur'an, menggali hadis untuk istimbat fikih dan sebagainya, itu faktor geografis itu juga merupakan satu bagian dari subjektivitas seseorang. Jangan dikiranya itu fikih itu subjektif sekali kok. Jangan ngotot loh. Fikih itu sangat subjektif. Imamnya subjektif, nasnya ya relatif, sehingga terjadilah perbedaan pendapat yang bermacam-macam. Jadi ya tolong, kalau orang berbeda pendapat tolong hargailah, jangan kemudian disalahkan. Ternyata kamu yang menyalah-nyalahkan orang, pendapat kamu yang salah. Iya. Nah, jadi nanti dalam masalah fikih tidak ada kebenaran mutlak karena non eksperimentalis, nggak bisa diuji kebenarannya. Itu hanya konklusi dari menyusun premis-premis silogisme yang hasilnya ya nggak bisa pasti. Ya kan gitu. Nah, Imam Syafi'i kalau kita ambil air wudhu, airnya menetes kembali, namanya air apa namanya itu? Bisa dipakai buat wudhu nggak? Nggak bisa, udah. Kalau Imam Maliki tidak ada air mustakmal, nggak ada. Silakan, sebaskom 10 orang berwudhu dikobok silakan aja, asal jangan bau jigong aja. Ya kan gitu. Lah kenapa berbeda? Jelas Imam Syafi'i tinggalnya selalu di pinggir sungai. Waktu muda di Sungai Dajlah, tuanya di Sungai Nil. Jadi tiap hari matanya melihat air. Makanya dalam hal toharah itu boros air. Imam Maliki di padang pasir, ya pasti dong segelas air ya berharga sekali. Iya kan? Nah, sudah. Lalu bagaimana berwudu seharusnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Pak Kardaya ya, anggota dewan dari Gerindra, orang sini, orang apa? Gresik-gresik ya. Pernah ke Maroko kunjungan kerja, dia sholat di suatu masjid, laku wudhu, dia dimarahi orang, dicaci maki. Ya mereka nggak tahu itu anggota dewan itu kan, itu kita marahi, apa ini mau dimarahi. Dia bingung, salah saya apa? Ini kan keran masjid kan, iya, itu gimana? Akhirnya apa? Dikasih tunjuk, ambil air segayung, bahwa begini caranya. Jadi air segayung cukup, tidak cukup ya segayung. Itu wudhu yang benar. Karena Nabi dulu wudhunya begini. Yang penting kucurin, digosok-gosok ya, asal mengalir saja, selesai. Itu ya sudah, jangan menyalahkan. Paham nggak? Sudah, kalau orang itu niatnya ingin meniru Kanjeng Nabi, ya sudah, dia mendapatkan pahala sunnah, gitu aja kan? Ya sudah, betul nggak? Nah, kamu yang pengennya kesempurnaan menggunakan air banyak, ya mangga silakan. Jangan merasa paling benar sendiri. Jadi akhirnya nanti yang dilihat tetap adalah hatimu sendiri kok. Saya ulangi lagi. Kalau pertanyaan, pakai sikat gigi, odolnya Pepsodent, ada pahalanya enggak? Kata mereka enggak bisa, enggak ada. Yang sunnah itu siwak.
Karena Nabi mengatakannya siwak. Laula anna syuqa ala ummati la amartuhum bis siwaki 'inda kulli salat. Ya udah. Awas jangan mentertawakan mereka ya. Masih ada nggak yang pakai siwak sekarang? Lotok. Ya, karena mereka mengatakan Nabi tidak pernah menggunakan Pepsodent, tidak pernah pakai sikat. Ya sudah, tolong jangan mentertawakan mereka. Ya sudah, nyong bisa nih semono. Kalau dia niatnya meniru Kanjeng Nabi, insya Allah dibayar oleh Allah. Itu aja kok. Ya, yang pakai siwak jangan mengkapir-kapirkan yang pakai Pepsodent. Udah gitu aja. Mangga silakan yang pakai siwak, silakan yang pakai sikat gigi, silakan. Nah ini kan yang pakai sikat gigi dasarnya ditanya boleh nggak? Ya apalagi kan gitu. Karena dia rasional, kontekstual. Karena bagaimanapun orang rasional akan mencari maqasidus syar'inya apa. Yang dapat kita tangkap bahwa Nabi itu isi pesan Kanjeng Nabi supaya kita menjaga kesehatan gigi, itu aja kan. Jadi sekali gimana? Ya apalagi. Nantinya namanya mafhum mukhalafah. Iya, ya kan begitu. Namanya fahwal khitab, apalagi kan gitu. Gini, wala taqul lahuma ufin, jangan membentak orang tua. Kalau nampar bagaimana? Boleh enggak? Ya apalagi. Kalau nonjok gimana? Ya mudah pisan. Kalau cemberut sama juga, cuman seadiknya gitu. Bentak sama cemberut, mana kakaknya mana adiknya? Cemberut adiknya, membentak kakaknya, termasuk dilarang juga kan gitu. Namanya adnal khitab. Nah, orang rasional itu akhirnya mengatakan ya pakai sikat gigi, ya apalagi. Itu aja kan. Jadi salah nggak orangnya pakai siwak? Ya enggak juga. Udah jangan bertengkar. Ya kan. Kalau pakai tisu cebok boleh nggak? Ya tidak boleh, harus pakai batu. Nabi tidak pernah pakai tisu kok. Jadi ada orang yang berpahaman tekstual itu apa adanya seperti itu. Sampai Nabi rambutnya panjang dipanjangin. Nabi pakai jubah ya pakai jubah. Nabi jubahnya cingkrang ya cingkrang. Paham nggak? Nabinya poligami ya kitanya pokoknya pengen persis kayak Kanjeng Nabi. Allah juga tahu kalau memang itu dasarnya karena cintamu kepada Rasulullah, mudah-mudahan Allah berkenan. Itu aja kok. Betul nggak? Urusannya apa? Nah kamunya yang begitu juga jangan menyalahkan kaum yang rasional. Betul nggak? Dalam sejarahnya kelompok rasional pernah dibantai. Ya, pada abad kelima Daulah Abbasiyah itu dibantai. Korbannya konon katanya sampai 10.000 orang Mu'tazilah yang dibunuh-bunuh itu. Yang pertama kali pemimpin Mu'tazilah yang dibantai itu namanya Syekh Jaham. Itu di kota Irbil di Irak ya. Khotibnya itu lagi khutbah Idul Adha. Nah, isi pidatonya itu begini, saudara-saudara sekalian, nanti
korban itu kamu sembelih setelah saya selesai khutbah, jangan sekarang, tunggu dulu. Nah, saya juga nanti setelah selesai khutbah saya punya korban khusus, kepalanya Syekh Jaham, pimpinan Mu'tazilah, akan saya sembelih. Bener, turun kewer kepalanya, dipenggal di tengah lapangan tuh. Apa dosanya? Dia mengatakan Quran adalah makhluk, Quran adalah hadis. Kalau kita qadim ya, itu ceritanya. Oke. Tapi juga sama, ketika yang berkuasa itu Mu'tazilah, seperti Mu'tasim billah, seperti Ma'mun, kan gitu. Tawakil billah, para Mu'tazilah yang jadi raja. Ahli sunnah wal jamaah sama, dibantai juga. Korbannya bukan palang tagung, penggeden loh. Buat Injil dari tengah, buat Zabur dari telunjuk. Hadhihi kulluha makhlukah. Oh, ya udah, selamat pulang. Jadi ini adalah makhluk. Cerdas. Ayo. Mas cerdas. Itu kan al-fitnatul kubra. Jadi selama ini kemazhaban sendiri dalam sejarahnya itu rawan bunuh membunuh, kecuali di Indonesia tidak ada kita konflik mazhab tuh. Betul nggak? Sekedar wadan-wadanan, bid'ah, kafir, musyrik. Bayar dulu, ayo gue ayo mong. Ya iya, sebatas itu saja. Itu makanya saya pesan udah ke depannya, biarlah kalau di sananya bertengkar terserahlah. Ya, negara kita kan Indonesia. Yang penting tolong jaga kondisivitas. Jangan terpancing membakar-bakar konflik antara kemadhaban ini. Ya, Said Akil juga pernah ditekan-tekan suruh menyatakan Syiah sesat kan? Ya, tapi dia nggak mau. Yang dia bukan orang bodoh kok, dia orang pinter juga, masa? Ya, itu kan lepas aja. Jadi begini aja lah ke depannya. Bukan urusan kamu mendukung Ali, mendukung Abu Bakar. Abu Bakar sebagai kelompok Ahli Sunnah, Ali kelompok Syiah. Kader wis pada mati kabeh. Satu kader gak duduk pamanira duduk apa pun itu. Iya kan? Waktunya sudah 1300 tahun yang lalu. Dan tempatnya nun jauh di sana, di kota Mekah. Karena Mekah ke sebelah dia berungut. Ya, dan kita, kebangsaan kita bangsa Indonesia. Sudah nggak ada urusan. Biarkan itu peristiwa sejarah hanya sebagai pelajaran bagi kita ke depan Indonesia. Jangan pernah terjadi konflik semacam itu. Ingat kata Rasulullah, al-qatil wal maktul finnar. Yang dibunuh, yang terbunuh sama masuk neraka. Ingat. Lalu ada yang bertanya, ya Rasulullah, kenapa al-maktul, limadzal maktul finnar? Kenapa orang terbunuh masuk neraka? Bukankah yang membunuh? Kata Rasulullah, kedua-duanya masuk neraka. Persoalannya yang terbunuh pun punya niat ingin membunuh, cuman keduluan. Ya kan? Ya itu makanya. Jadi udahlah, tolong pesan saya kali-kali, jangan membakar api dengan bensin. Anda menghindar saja, katakan saya tidak siap bertengkar.
saya ingin negeri ini damai-damai saja, yang aman, itu aja kok. Tolong sampaikan kepada teman-teman yang di rumah, ini pesan penting sekali gitu aja. Jangan menghinakan mazhab apapun, bahkan jangan membenci agama apapun, nggak ada urusan. Tolong biarkan masalah surga neraka Allah yang menentukan, jangan kamu yang memaksakan. Betul? Wes, assalamualaikum.